Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Siti Nazwa Janatun Nadifa dengan NIM 2303799. Pada video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang implementasi konsep, generalisasi, dan teori ilmu politik. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja konsep ilmu politik. Sebagai disiplin ilmu, ilmu politik memiliki konsep-konsep dasar. Di antaranya yang pertama yaitu negara. Maryam Budiarjo, seorang ilmuwan politik, menuturkan bahwa konsep negara bagaikan organisasi yang berada dalam suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi serta ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan. Maryam Budiarjo menuturkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok sesuai keinginannya dalam upaya memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Menurut Maryam Budiarjo, konsep pengambilan keputusan merujuk pada bagaimana setiap keputusan yang diambil dan mengikat seluruh masyarakat secara kolektif. Yang keempat, kebijakan. Maryam Budiarjo menjelaskan, kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku atau kelompok politik dalam usahanya mencapai tujuan. Yang kelima, pembagian atau alokasi. Konsep pembagian atau alokasi berkaitan erat dengan pembagian dan pengalokasian nilai-nilai atau values dalam masyarakat agar tidak menyebabkan terjadinya konflik. Yang keenam, pemerintah. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola kekuasaan, contohnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya yaitu generalisasi. Terdapat beberapa makna dari generalisasi. Yang pertama, generalisasi merupakan kesimpulan pengelompokan dalam politik, gagasan dalam politik, dan lain-lain. Kedua, pernyataan dari yang sangat sederhana hingga yang sangat kompleks. Ketiga, pandangan atau kesimpulan terhadap politik tersebut. Dari beberapa pendapat makna generalisasi, dapat kita simpulkan bahwa generalisasi adalah klasifikasi kesimpulan dalam politik baik dari segi historis, empiris, dan teoritis. Dan yang selanjutnya yaitu teori ilmu politik. Thomas Jenkins, sebagaimana dikutip oleh Maryam Budiarjo dan Liebman, membedakan dua macam teori politik. Pertama, volitional theories. Teori politik dalam kategori pertama adalah teori yang mendasarkan pada norma, moral, dan nilai sehingga dapat menentukan norma-norma untuk perilaku politik atau norms for political behavior. Kedua, empirical theories. Berbeda dengan teori politik kategori pertama, teori politik ini membangun hubungan-hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep dalam usaha untuk menjelaskan terjadinya fenomena politik yang diamati. Untuk contoh implementasi konsep, generalisasi, dan teori ilmu politik dalam kehidupan masyarakat adalah dengan penerapan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, yang mana keputusan politik dibuat melalui partisipasi aktif warga negara, baik langsung maupun melalui pemilihan perwakilan. Dan dalam hal ini juga, masyarakat memiliki kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk menyuarakan suaranya. Selain itu, contoh implementasi konsep, generalisasi, dan teori ilmu politik dapat ditemukan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah, di mana partisipasi masyarakat dan interaksi antar lembaga menjadi perhatian utama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.